Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kami dari kelompok 3 mata kuliah SPII akan menjelaskan mengenai surau, langgar, maunasah, dayah, dan pesantren. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Lutfi Tegar Satriawibowo, yang kedua ada M Zaki M, yang ketiga ada Kunti Inayah Sabarniati. Langsung saja, yang pertama surau atau langgar. Pengertian surau atau langgar. Dalam istilah Melayu atau Indonesia, surau dan kontraksinya suro adalah kata yang luas penggunaannya di Asia Tenggara. Secara bahasa, kata surau berarti tempat atau tempat penyembahan. Menurut pengertian asalnya, surau adalah bangunan kecil yang dibangun untuk penyembah arwah nenek moyang. Karena alasan inilah, surau paling awal biasanya dibangun di puncak bukit atau tempat yang paling tinggi dari lingkungannya. Di Jawa, Madura, surau lebih dikenal dengan sebutan langgar. Perkembangan surau atau langgar. Di Minangkabau, surau dibedakan menjadi surau kecil, surau sedang, dan surau besar. Surau kecil lebih kurang sama dengan langgar atau musola di Jawa Madura, yang umumnya menjadi tempat belajar Al-Quran dan tempat sholat. Sedangkan surau sedang dan besar sengaja didirikan sebagai lembaga pendidikan Islam dalam pengertian yang luas. Keberadaan surau sedang dan besar ini dapat disamakan dengan pesantren di Jawa atau pondok di Malaysia. Dalam konteks historis, keberadaan langgar di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari tradisi pra-Islam. Sebelum Islam datang, menurut Sidi Ghazalba, bangunan surau atau langgar sudah dikenal luas dalam masyarakat Hindu-Buddha. Awalnya, surau berupa bangunan kecil yang terletak di puncak bukit atau di tempat yang lebih tinggi dari bangunan sekitarnya. Bangunan tersebut berfungsi sebagai tempat peribadatan umat Hindu-Buddha, tempat berkumpulnya anak-anak muda mempelajari sejumlah pengetahuan dan keterampilan, dan sebagai tempat berkumpul kaum lelaki dewasa. Setelah Islam datang, lembaga tersebut mengalami proses islamisasi. Fungsi surau atau langgar yang pertama adalah pusat kegiatan keagamaan masyarakat, yang kedua sebagai lembaga pendidikan, yang ketiga untuk pelaksanaan sholat, yang keempat tempat belajar ilmu bela diri, yang kelima sebagai tempat tidur bagi pemuda yang mulai remaja dan bagi laki-laki tua yang sudah bercerai. Sistem pendidikan surau atau langgar. Dalam lembaga pendidikan surau atau langgar tidak mengenal birokrasi formal, ataupun yang ada di dalamnya sangat dipengaruhi oleh hubungan antar individu yang terlibat. Secara kasat mata dapat dilihat di lembaga pendidikan surau atau langgar tercipta kebebasan. Jika murid melanggar suatu aturan yang telah disepakati bersama, murid tidak mendapatkan hukuman, tapi sekadar nasihat. Lembaga surau atau langgar lebih merupakan suatu proses belajar untuk sosialisasi dan interaksi kultural daripada hanya sekedar mendapatkan ilmu pengetahuan saja. Sistem pendidikan ini tidak mengenal jenjang atau tingkatan kelas. Murid dibedakan sesuai dengan tingkat keilmuannya. Proses belajarnya tidak kaku sama, muridnya diberikan kebebasan untuk memilih belajar pada kelompok mana yang dihendaki. Dalam proses pembelajaran, murid tidak memakai meja atau papan tulis. Yang ada hanya kitab kuning yang merupakan sumber utamanya dalam pembelajaran. Sebagai lembaga pendidikan, di dalam surau atau langgar terdapat guru tertinggi jika tidak menyebutkan dengan guru besar atau yang biasanya disebut dengan Tuanku Syekh. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan mengenai materi menasah. Pengertian menasah. Menasah ada yang menyebut melasah, benasah, belasah, seperti dikenal oleh kelompok etnis Aceh yang telah lama dikenal di Aceh. Tetapi, sejak kapan ditemukan belum begitu jelas secara historis. Menurut beberapa ahli Aceh, berasal dari kata madrasah dari bahasa Arab. Menurut Hugroit 1996. Kemudian menjadi menasah karena masalah dialek orang Aceh yang sulit menyatakan madrasah. Seperti juga kata dayah yang sebenarnya berasal dari bahasa Arab zawiyah. Menurut Ibrahim dan kawan-kawan 1981. Menurut pemahaman Taufik Abdullah, menasah dalam arti terminologis adalah tempat berbagai aktivitas, baik yang berhubungan dengan masalah dunia atau adat, maupun yang berhubungan dengan masalah agama yang dikepalai atau diampu teungku menasah. Pada pengertian lain,
Menasah merupakan tempat penggemblengan masyarakat Gampong atau desa, agar masyarakat Gampong tersebut menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, perkembangan menasah. Berdasarkan penelitian, ditemukan bukti bahwa menasah sudah ada sejak terbentuknya masyarakat Islam di Aceh. Perkembangan menasah menjadi sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional Aceh baru diketahui pada masa Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Munculnya menasah sebagai lembaga pendidikan berhubungan erat dengan transfer sistem pendidikan dari Madrasah Nizamiyah ke Aceh Darussalam yang dipadukan dengan sistem pemerintahan sehingga dapat ditemukan hubungan erat antara adat dan agama. Selanjutnya, fungsi menasah. Menasah sebagai bagian struktural Kesultanan Aceh yang merupakan daerah ujung tombak atau terendah yang menjadi bagian masyarakat Aceh. Posisi tersebut memberikan gambaran bahwa segala program pemerintah pusat akan terrealisasi dengan mudah. Lalu fungsi praktis pada masa dahulu antara lain 1. Lembaga musyawarah, 2. Lembaga pendidikan dan pengajian, 3. Lembaga ibadah seperti sholat atau ibadah lainnya, 4. Lembaga hiburan dan kesenian, 5. Asah terampil, catur tradisional Aceh, dan yang keenam, lembaga buka puasa bersama. Selanjutnya, sistem pendidikan menasah. Metode pembelajaran yang digunakan adalah halaqah atau dalam lingkaran klasikal sesuai dengan sifat menasah sebagai lembaga pendidikan tradisional. Halaqah pada praktiknya, seorang teungku memberikan pengajaran dengan posisi duduk di tengah, sementara anak didik mengelilingi teungku. Metode lain yang diterapkan dalam penyampaian materi pembelajaran adalah metode sorogan, yang umum dilaksanakan di pesantren, yaitu anak didik belajar secara perorangan di hadapan teungku. Menurut Dovir 1994. Proses pembelajaran yang dilaksanakan di menasah pada hakikatnya belajar secara alamiah dengan penerapan metode-metode, seperti mengeja huruf hijaiyah, menghafal surat-surat pendek Al-Quran. Persoalan makna dan tafsir Al-Quran pada pengajaran tingkat dasar di menasah tidak mendapatkan tekanan yang penting, mengingat penguatan makna dan tafsir dilaksanakan kurikulum tingkat pendidikan di atasnya, yaitu rangkang dan dayah. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang dayah atau pesantren. Di sini saya akan membagi menjadi 4 kriteria, yaitu pengertian dayah atau pesantren, perkembangan dayah atau pesantren, fungsi dayah atau pesantren, dan sistem pendidikan dayah atau pesantren. Oke, yang pertama adalah pengertian dayah atau pesantren. Dayah dalam bahasa Arab Zawiyah, arti harfiahnya adalah sudut, karena pengajian pada masa Rasulullah SAW dilakukan di sudut-sudut masjid. Di beberapa negara muslim lainnya, dayah atau zawiyah juga lazim disebutkan sebagai sekolah agama Islam atau madrasah. Di Indonesia, penyebutan dayah untuk sebuah lembaga pendidikan agama Islam adalah di Aceh, di Pulau Jawa disebut pesantren. Asal kata pesantrian, artinya tempat para santri menetap dan menimba ilmu. Dayah berasal dari kata santri yang diberi awalan pe dan akhiran an, yang menunjukkan arti tempat. Jadi berarti tempat santri. Kata santri itu sendiri merupakan gabungan dua suku kata, yaitu san, manusia baik, dan tra, suka menolong. Sehingga kata dayah dapat berarti tempat pendidikan untuk membina manusia menjadi orang yang lebih baik. Dari segi terminologis, dayah diberi pengertian oleh Mas Tuhu adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional untuk mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Pengertian ini dapat dikatakan lengkap apabila di dalam dayah terdapat elemen-elemen seperti pondok, masjid, teungku, abu atau habib, dan pengajaran kitab-kitab klasik.
Perkembangan Dayah atau pesantren. Dayah merupakan induk dari pendidikan Islam di Aceh. Didirikan karena adanya tuntutan dan kebutuhan zaman, dan hal ini bisa dilihat dari perjalanan sejarah. Dayah dilahirkan atas kesadaran kewajiban dakwah Islamiyah, yakni menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam, sekaligus mencetak kader-kader ulama dan da'i. Dayah atau pesantren juga berarti suatu lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang ada umumnya pendidikan dan pengajaran tersebut diberikan secara non-formal, yaitu dengan sistem bandungan dan sorongan, di mana Tengku mengajar santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang tertulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar sejak abad pertengahan. Sedang para santri biasanya tinggal dalam pondok atau asrama dalam pesantren tersebut. Bila dibuka lembaran sejarah tentang kehidupan dan kegiatan Dayah di Aceh, harus diakui bahwa lembaga pendidikan agama tidak pernah berhenti dalam perjuangan dan pembangunan bangsa. Sejak berdirinya kerajaan di Pasai tahun 1270, ulama Aceh mulai memegang peranan penting dalam kerajaan tersebut. Dalam menjalankan pemerintahan, para raja sebagai pembuat dan pengatur adat bekerja sama dengan para ulama Dayah yang menguasai hukum-hukum agama, sehingga adat istiadat dan hukum agama tersebut merupakan pedoman dalam hidup dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Fungsi Dayah atau pesantren. Yang pertama adalah lembaga pendidikan Islam tradisional untuk mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Yang kedua, untuk mempersiapkan santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kiai. Dan yang ketiga adalah tempat untuk membimbing pendidik untuk menjadi manusia yang berkepribadian baik. Sistem pendidikan Dayah atau pesantren. Sebagai lembaga pendidikan, Dayah atau pesantren walaupun dikategorikan sebagai lembaga pendidikan tradisional, mempunyai sistem pengajaran tersendiri, dan itu menjadi ciri khas sistem pengajaran atau metodik diadotik yang lain dari sistem-sistem pengajaran yang dilakukan di lembaga pendidikan formal. Pengembangan kegiatan belajar mengajar di pesantren dalam bidang pendidikan pada dasarnya terdiri atas dua poros, yaitu pengembangan internal dan eksternal. Pengembangan internal terpusat pada upaya-upaya menjadikan kegiatan belajar mengajar lebih efektif, terutama dengan mengembangkan metode-metode pembelajaran. Pola pendidikan dan pengajaran Dayah atau pesantren dituangkan dalam ciri-ciri Dayah atau pesantren yang diutarakan terdahulu. Berangkat dari pemikiran dan kondisi pondok pesantren yang ada, maka ada beberapa metode pembelajaran Dayah atau pesantren, yaitu bersifat tradisional seperti sorongan, wetonan, halakoh, tahfidz, hiwar, dan lain-lain sebagainya. Lalu metode bersifat modern seperti klasikal, kursus, dan pelatihan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 3 tentang Surau Langgar, Maunasa, Dayah dan pesantren. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.